Shalom, damai di hati. Apa kabar adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja? Siap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja sekalian, sungguh sebuah sukacita yang besar jika pada saat ini Tuhan memberikan lagi kita waktu dan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan namanya yang suci kudus. Karena itu, mari saat ini saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri dan marilah kita memuji kebesaran nama Tuhan dengan menyanyi, Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Adik-adik remaja dan teman-teman pembina remaja, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah remaja dan pembina remaja Jemaat Bukit Karmel Batu Kota saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bersama-sama Kirung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku, sebagai remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, saat ini kita semua sedang mengalami keadaan yang sulit. Siapapun kita tentunya tidak menginginkan terus ada dalam kondisi dan keadaan seperti ini. Kita terbatas dalam melakukan sesuatu, bukan hanya bekerja atau sekolah kita yang dibatasi untuk melakukannya dari rumah saja. Tapi untuk beribadah pun sekarang ini kita belum bisa lagi bersama di gedung gereja. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita, mengapa semua ini kita alami? Mengapa dunia sekarang ini harus ditimpa wabah virus COVID-19? Apakah Tuhan sudah murka dengan kita sebagai manusia? Kapan situasi ini akan pulih? Adakah semua ini terjadi karena dosa dan kesalahan kita? Mari, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, kita renungkan semua ini. Kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Kita memohon pengampunan dosa daripada Tuhan
Kita mengaku setiap kesalahan, baik itu perbuatan kita, baik itu pikiran kita, tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu sebagai remaja, sebagai pembina remaja, sebagai seorang anak, dan sebagai seorang orang tua. Marilah kita terus-menerus menjadikan hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, menjadikan diri kita ini sebagai seorang murid Kristus, seorang anak yang selalu taat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, sadarkah kita bahwa Tuhan menanti kita sebagai anak-anak-Nya untuk kembali padanya? Kita yang sudah jauh dari Tuhan, mari saat ini kita mau datang mengaku dosa dan kesalahan kita kepadanya sambil kita menyanyikan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena Dia yang sudah mati bagi kita, marilah kita sembah dan puji nama Tuhan. Mazmur 150 ayat 3 sampai 4. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Kita menyanyi bersama-sama, pujilah Dia, dilanjutkan dengan berkumandang dari seberang. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah
cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Aldrin Lembogia. Silakan. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk dimotivasi, diarahkan dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di malam hari ini Engkau memperkenankan kami boleh bersama-sama dalam ibadah remaja dan pembina remaja Jemaat Bukit Karmel. Kami akan belajar dari firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu kami tahu dan kami yakin adalah kekuatan bagi kami, yang akan menegur kami, mengarahkan kami, memotivasi kami. Karena itu Bapa, tolong kami, mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang luar biasa, yang tidak dapat kami pahami dengan akal dan pikiran kami. Tetapi ketika Roh Kudus menolong kami, maka kami akan dapat memahami untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan, biar Tuhan pakai untuk boleh menjadi alat Tuhan, menyatakan kebenaran firman-Mu menurut rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan sesuai dengan pembacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini dalam Nehemia pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Nehemia pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku, juga tak lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air Ular Naga dan pintu gerbang Sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api.
Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah aku lakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apakah kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Bagi adik-adik remaja, kalau tim multimedia belum menampilkan pertanyaan pertama, dipersilakan sebelum khotbah. Nanti pertanyaan kedua akan diberikan setelah khotbah. Adik-adik remaja dan kakak pembina remaja, gereja kita mengangkat tema untuk pembacaan kita ini, bersama membangun bangsa. Adik-adik remaja dan kakak pembina remaja yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menikmati kehidupan di tengah-tengah bangsa yang kita cintai. Bulan Agustus menjadi bulan yang sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Karena tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Karena itu, ketika memasuki bulan Agustus ini, orang semua telah dihimbau oleh pemerintah untuk turut serta memeriahkan bulan ini dengan berbagai hal. Salah satunya menandai dengan pemasangan bendera merah putih
di depan rumah kita masing-masing. Bahkan di berbagai tempat mulai dihiasi dengan berbagai atribut-atribut merah putih. Kita patut bersyukur karena beberapa hari lagi bangsa Indonesia akan berusia 75 tahun kemerdekaan. Walaupun ketika kita melihat sisi yang lain, kita sedang bergumul dengan pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Adik-adik remaja dan kakak pembina remaja, lewat pembacaan kita di minggu berjalan ini, kita dituntun untuk melihat dan belajar dari seorang yang bernama Nehemia. Nehemia adalah seorang anak dari suku Yehuda. Ia dibesarkan di pembuangan pada tahun ke-10 pemerintahan Raja Artasasta. Nehemia menduduki jabatan sebagai juru minum raja. Jabatan ini adalah jabatan yang tinggi, dan orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang yang sangat dipercaya oleh raja. Sebab tugasnya adalah mencoba minuman yang akan diminum oleh raja. Apakah minuman itu beracun atau tidak? Jadi jabatan itu merupakan jabatan yang menentukan hidup matinya seorang raja. Nehemia menjadi kesayangan raja karena kepribadiannya atau karakternya yang dapat dipercaya. Dia memiliki integritas yang sangat luar biasa. Di tengah keberhasilan Nehemia ini, ia tetap memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Nehemia berlatar belakang orang Yahudi. Dan posisi dia berada di Persia, yaitu di sebuah negara yang tidak mengenal Allah. Maka bisa disimpulkan bahwa Nehemia adalah orang yang tidak mudah dalam dia menjalani kehidupannya. Tetapi Nehemia sukses menjadi orang kepercayaan raja di Persia. Di satu sisi, ini akan membuat Nehemia terbuai. Tetapi di sisi yang lain, inilah karunia berkat yang Tuhan anugerahkan kepada mereka yang setia kepadanya. Nehemia terus hidup dekat dan melekat dengan Tuhan. Sekalipun demikian, hari-hari kehidupannya dia tetap jaga agar dia boleh selalu melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, kalau kita baca di pasal 1 kitab Nehemia, di sana disampaikan dia mendapat kabar yang menyedihkan tentang keadaan Yerusalem yang hancur dan tinggal puing-puing, dan membuat orang Yehuda yang tersisa di Yerusalem mengalami kesukaran besar. Mendengar berita ini, Nehemia sangat sedih. Dan mulai saat itu, Nehemia mulai berkabung, berpuasa, dan berdoa. Nehemia menghampiri Allah dengan hati yang terbeban, dengan kejujuran di hadapan Tuhan,
dia menyampaikan kehancuran hatinya tanpa menyalahkan orang lain. Dia mengatakan semua itu kepada Tuhan dalam doa. Bahkan juga dia mengaku dosa di hadapan Tuhan atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang Israel. Juga mengaku dosanya dan keluarganya. Menghadapi situasi seperti ini, Nehemia akhirnya memberanikan diri memohon izin kepada Raja Artasasta untuk pulang ke Yerusalem. Dalam beberapa waktu lamanya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah hancur. Nehemia menunjukkan kesedihan pada wajahnya yang sebenarnya dalam satu aturan di istana, seorang pelayan tidak diperkenankan menghadap raja dalam keadaan muka muram. Tetapi karena situasi ini, maka Nehemia sebagai seorang pelayan yang melayani menunjukkan muka muram di hadapan raja. Tapi raja bukan saja memarahi dia, bahkan memecat dia. Tapi raja bahkan mengizinkan dia pulang ke Yerusalem. Dalam Nehemia pasal 2 ayat 4 dikatakan, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang engkau inginkan? Maka ku berdoa pada Allah semesta langit. Nehemia menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Dan dalam menggumuli apa yang sementara dihadapi bangsanya, dia selalu melibatkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Sehingga ketika kesempatan itu diberikan, Nehemia sangat bersyukur. Karena bisa diizinkan untuk kembali ke Yerusalem untuk beberapa waktu lamanya. Bahkan bukan cuma itu saja, raja juga memberi bahan-bahan untuk membangun kota Yerusalem. Bahkan mengirimkan beberapa pasukan Persia untuk melindungi Nehemia dalam perjalanannya. Itulah sebabnya ketika kesempatan itu Tuhan berikan, Nehemia dengan tidak ragu-ragu, ia meminta hal ini kepada raja karena keyakinan yang dimilikinya. Seperti dalam ayat 8. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Dan Nehemia sangat menyadari bahwa tangan Tuhan berdaulat penuh dalam proses pembangunan tembok Yerusalem. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, ketika semua yang dia harapkan dikabulkan oleh raja, tidak membuat dia sombong. Tetapi dengan kerendahan hati, dia masih memohon kepada Allah agar dia dapat membuat perencanaan yang baik dan tidak tergesa-gesa dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Karena dia tahu pasti tidak semua orang akan suka dengan apa yang dia rencanakan. Sekalipun hal itu harus dia alami, harus terjadi dalam apa yang dia rindukan, dia tidak menyerah. Tetapi juga dia tidak tergesa-gesa. Dia mulai dengan peninjauan mengamat-amati apa yang harus dilakukan, supaya nantinya ketika tembok Yerusalem itu dibangun kembali, bukan hanya sekedar berdiri, tetapi dapat menjadi kubu pertahanan yang kuat, sekaligus mengangkat harkat dan martabat Yehuda
sebagai bangsa yang berdaulat. Karena tembok Yerusalem ada simbol kehormatan dan jati diri bangsa Israel dan simbol perlindungan dari ancaman musuh. Adik-adik remaja dan kakak pembina remaja, dengan penuh kesabaran serta hikmat Tuhan, pembangunan tembok kota Yerusalem dilakukan umat Tuhan. Dengan sekuat tenaga, tidak kenal menyerah, walaupun upaya membangun itu tidak mulus karena harus menghadapi tantangan dan ancaman dari Sanbalat, Tobia, dan Gesem yang datang mengolok-olok dan menghina mereka yang bekerja saat itu. Namun hal itu tidak menghalangi pekerjaan mereka. Bahkan Nehemia tetap yakin bahwa bersama Tuhan pasti tembok Yerusalem dapat diselesaikan. Adik-adik remaja dan kakak pembina remaja, hari ini kita belajar dari seorang Nehemia yang luar biasa. Dari kehidupan yang sangat nyaman di istana raja, dia mau keluar untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi bangsanya. Dia tinggalkan kehidupan yang nyaman dan popularitasnya sebagai juru minum raja. Dia tinggalkan jabatannya untuk sementara waktu dan pulang ke Yerusalem, yang adalah bangsanya sendiri. Adik-adik remaja dan kakak pembina remaja, saat ini kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Tetapi kita juga sedang bergumul dengan situasi bangsa saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang telah berdampak luas dalam banyak sektor, termasuk bagi kita yang ada di tanah Minahasa. Karena itu, belajar dari Nehemia. Dia bertekad untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi bangsanya. Demikian juga kita sebagai remaja dan pembina remaja. Mari kita bertekad untuk melakukan sesuatu bagi bangsa kita. Mari kita mulai dengan hal yang sederhana. Kita disediakan waktu untuk berdoa. Berdoa bersama, bergumul bersama, agar bangsa Indonesia segera melewati masa sulit ini. Sambil kita pula, masing-masing kita bertekad untuk merencanakan dan melakukan sesuatu yang berarti bagi bangsa kita dengan cara yang pertama. Mari kita jadikan persekutuan beribadah dengan membaca firman dan berdoa untuk membuat kita makin kokoh dalam iman dan terus bertumbuh di dalam Tuhan, sambil terus meminta hikmat Tuhan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita ke depan. Karena hanya bersama Tuhan kita akan dimampukan, kita akan diberikan kemampuan, kita akan diberikan hikmat. Siapapun kita tidak akan mampu melewati pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi bangsa ini tanpa Tuhan hadir. Hal yang kedua, sebagai remaja dan pembina remaja, mari kita terus lakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan jaga jarak,
pakai masker, rajin cuci tangan. Dan ketika kita melakukan ini, mari kita juga mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka juga melakukan protokol kesehatan tersebut sama dengan yang kita lakukan. Ketika kita secara bersama-sama melakukan ini, maka kita sedang melakukan sesuatu yang berarti bagi bangsa kita. Melakukan sesuatu untuk memutus mata rantai virus corona yang sekarang melanda bangsa kita. Dengan demikian, tentunya kita secara bersama-sama sedang membangun bangsa kita. Cara yang ketiga, sebagai remaja, mari kita belajar sungguh-sungguh. Kita terus jadikan waktu yang dilalui bermanfaat. Walaupun masih belajar dari rumah dengan sistem online atau belajar sendiri, kita terus perkuat pengetahuan dan kemampuan kita. Karena belajar sungguh-sungguh, belajar serius, kita akan mendapatkan banyak masukan, mendapatkan banyak pengetahuan, mengetahui banyak hal, sehingga nantinya kita boleh melakukan sesuatu yang berarti bagi pembangunan bangsa. Kita tidak akan mudah dibodohi, tetapi kita berkreasi untuk sesuatu yang berarti sehingga dari remaja gereja akan muncul ide-ide kreatif untuk kemajuan bangsa. Dan kita benar-benar dapat mewujudkan apa yang selalu orang bilang, kita adalah tulang punggung gereja dan bangsa. Yang keempat, kepada pembina remaja. Sebagai pembina remaja, mari kita terus melakukan pembinaan bagi adik-adik remaja. Kita terus berikan motivasi kepada mereka. Kita ajarkan sesuatu yang baik dan berarti, sehingga nantinya mereka yang adalah harapan bangsa boleh menghasilkan karya-karya terbaik dalam membangun bangsa. Jangan kita diam, jangan kita pasrah, tetapi kita harus terus punya tekad untuk melakukannya. Karena saat ini kita yang Tuhan berikan kesempatan. Sekali lagi, kita yang Tuhan berikan kesempatan untuk melakukan itu. Karena akan tiba waktunya kita tidak lagi diberikan kesempatan, dan orang lain yang diberikan kesempatan untuk itu. Karena itu, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, jangan pernah sia-siakan. Sekali lagi, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai pembina remaja. Wujudkanlah apa yang menjadi harapan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Berikutnya, kepada pembina remaja disampaikan juga sebagai pribadi-pribadi dalam situasi dan kondisi saat ini. Mari kita melihat setiap peluang yang ada di sekitar kita, untuk kita usahakan menjadi sesuatu yang bernilai dan dalam menambah kebutuhan hidup kita. Mari kita terus berkreasi, jangan pasrah, jangan masa bodoh, tetapi ciptakan sesuatu yang berarti.
Jangan kita hanya berharap dari bantuan-bantuan yang ada, yang itu pasti ada batasnya. Tetapi berbagai hal dapat kita kreasikan, dapat kita usahakan. Banyak contoh yang boleh orang lihat. Kita tiap hari lihat di media sosial, di Facebook, banyak orang memposting berbagai usaha yang sedang dilakukan yang bisa menghasilkan sesuatu. Ini contoh-contoh sederhana yang dapat kita lakukan menurut kemampuan yang ada pada kita. Bahkan ada orang dulu yang nak pernah jual sayur, sekarang jual sayur. Ada orang yang nak pernah bakobong, sekarang bakobong. Ini bagian-bagian yang dapat diusahakan oleh teman-teman pembina remaja. Sehingga orang tidak selalu menunggu. Orang tidak akan pernah mengeluh sekalipun tidak dapat bantuan. Orang akan tetap bersyukur karena kita dapat mengusahakan segala sesuatu. Adik-adik remaja dan kakak pembina remaja, ketika semua mau melakukan dan mengupayakan semua hal di atas yang saya sampaikan, maka kita sedang melakukan sesuatu secara bersama-sama dalam membangun bangsa ini. Sekali lagi, kita sedang melakukan sesuatu bersama-sama dalam membangun bangsa ini. Dengan demikian, bangsa kita akan semakin kokoh dan gereja makin tangguh dan jemaatnya akan semakin kuat menghadapi tantangan dan pergumulan saat ini. Dan tentunya keluarga kita masing-masing akan makin kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan pula akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini firman-Mu boleh dinyatakan kepada kami. Biarlah kami mau berpikir maju, bahwa kami mau turut serta membangun bangsa kami untuk sesuatu yang lebih baik ke depan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Nyatakan terus firman-Mu Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Silakan melihat pertanyaan kedua yang ditayangkan di siaran langsung. Baiklah, pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Bapa. Mari kita mau membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang sudah memberkati kita semua. Karena itu marilah kita memberi persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat-Nya, dan sambil memberi persembahan kita menyanyi bersama-sama bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini. Ada waktu yang indah yang Tuhan perkenankan teralami dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah bersama. Walaupun kami tidak bertatap secara langsung, kami mengikuti dari rumah kami, dari tempat kami masing-masing. Biarlah Bapa, persekutuan ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, lewat persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah Bapa, setiap pemberian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bagi adik-adik remaja Jemaat Bukit Karmel, bahkan semua remaja gereja yang Tuhan perkenankan boleh mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka Bapa. Berkati masa muda mereka dengan segala perjuangan yang harus mereka lakukan. Mereka yang sudah mulai kembali belajar di sekolah Bapa, mereka harus belajar dari rumah. Tuhan tolong, Tuhan mampukan mereka Bapa. Berikan kesenangan bagi mereka untuk mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Berikan keseriusan kepada mereka untuk mereka mau mengikuti setiap pelajaran, walaupun mereka harus mengikuti melalui media online ataupun mereka belajar sendiri Tuhan. Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan, sehingga mereka dapat mengerti setiap apa yang akan mereka pelajari. Tuhan sehatkan mereka Bapa. Tuhan kuatkan mereka. Memberkati orang tua dari adik-adik remaja. Di dalam mereka mendidik, di dalam mereka mengupayakan segala kebutuhan. Tuhan sehatkan mereka. Tuhan berkati segala upaya yang mereka lakukan. Bapa di surga, memberkati pula semua pembina remaja Jemaat Bukit Karmel. Di dalam segala sesuatu yang mereka rencanakan, yang mereka usahakan, Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Tetapi Tuhan juga ingatkan kami semua Bapa, untuk tidak melupakan tugas dan tanggung jawab kami dalam melakukan pembinaan bagi adik-adik remaja.
Tuhan tolong kami Tuhan. Dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam struktur pelayanan yang ada di Jemaat Bukit Karmel. Waktu dalam periode ini masih tinggal 1 tahun lebih Tuhan. Tolong kami untuk mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan ini dengan sebaik-baiknya. Biarlah ada hal-hal yang terbaik yang boleh kami lakukan untuk turut serta dalam pembinaan bagi adik remaja. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Semua yang bertugas dalam ibadah ini Tuhan berkati. Tuhan kembalikan berkat-berkat yang melimpah dalam setiap tugas dan tanggung jawab bagi kami semua Bapa. Biarlah kami boleh terus melakukan setiap tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Berkati Andro, berkati Glory, berkati Abel, berkati Tasa, berkati Christine, Beckham, dan David yang boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan ini. Berkati pula Juin sebagai sekretaris Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Bukit Karmel yang boleh bersama-sama. Biarlah Bapa kami yang boleh hadir di gereja ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat kami, Jemaat Bukit Karmel. Mari Tuhan terus berkati dalam segala upaya dan usaha untuk terus memajukan pelayanan ini, Bapak. Engkau akan memberkati badan pekerja majelis jemaat. Seluruh pelayan khusus, Tuhan mampukan mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh untuk terus mau melakukan setiap tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Inilah kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi seluruh pelayan khusus, terutama pelayan khusus yang ada di kolom-kolom. Tuhan berikan semangat yang luar biasa kepada mereka, berkati mereka yang masih mau bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, mengambil bagian dalam setiap tanggung jawab. Setiap minggu mereka harus datang ke setiap jemaat untuk melakukan pelayanan, baik mengantarkan tata ibadah, menjemput persembahan. Tuhan berkati, berikanlah semangat kepada mereka. Biarlah mereka terus tinggalkan, inilah bagian yang harus mereka kerjakan. Inilah kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka untuk mereka lakukan. Biar mereka mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kesempatan ini tidak diberikan kepada orang lain. Inilah berkat terindah yang harus mereka nikmati Tuhan. Tolong berikanlah terus semangat. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat Bukit Karmel dalam segala upaya usaha yang sedang dilakukan dalam melanjutkan renovasi gedung gereja ini, Bapak. Biarlah tugas dan tanggung jawab ini akan terus kami laksanakan bersama-sama, sehingga rumah Tuhan ini boleh diselesaikan dengan baik dalam rencana dan rancangan Tuhan saja. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Masih Injili Minahasa, Badan Pekerja Majelis Sinode. Tuhan kiranya akan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab. Demikian juga Bapak, kami berdoa bagi Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim. Dalam tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan, Tuhan terus berikan semangat kepada kakak-kakak KPRS
dalam periode ini yang sedang melakukan tugas dan tanggung jawab, walaupun dalam situasi seperti ini. Biarlah semangat untuk terus melayani akan terus mereka lakukan. Berbagai program yang sedang dilakukan Bapak, pelatihan, webinar, bahkan program-program yang lain Bapak, biar Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati, biar semua dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan sehat-sehatkan mereka semua Bapak, kuatkan mereka semua dalam Komisi Pelayanan Remaja Sinar Bening. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi adik-adik remaja, kakak pembina remaja yang mungkin dalam keadaan sakit saat ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, lawatlah mereka, sembuhkanlah mereka Bapa. Mereka yang dalam persoalan, Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka Bapa. Mereka yang sedang bersukacita, lengkapi sukacita dan syukur mereka Bapa. Biar mereka makin setia dan taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, rencana kami, segala sesuatu dalam kehidupan kami yang kami rindukan terjadi. Tuhan yang akan menyatakan itu. Menurut rencana dan kehendak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Inilah syukur kami. Biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita menyanyi bersama-sama doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu,
akan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat Atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita mohon berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini boleh selesai dengan baik. Dan saat ini kita akan mendengarkan penyampaian dari Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Bukit Karmel Batu Kota yang akan disampaikan oleh Kak Juin Rantung selaku Sekretaris. Persilakan. Shalom, damai di hati. Bersyukur kita di malam hari ini, remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Bukit Karmel Batu Kota, kolom 1 sampai dengan kolom 15, baik yang ada di dalam gedung gereja ataupun yang ada di luar, di rumah. Kita bersyukur bersama bahwa kita boleh melaksanakan ibadah di malam hari ini, boleh berakhir, selesai dengan segala baik, dan kita yakin dan percaya bahwa ini semua adalah anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun sejak selang berapa bulan ini kita harus diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini, sampai dengan bulan ini, di bulan Agustus ini, kita masih terus diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Dan bersyukur kita di malam hari ini boleh tetap beribadah. Tentunya kami dari Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Bukit Karmel Batu Kota menyampaikan banyak terima kasih. Tentunya Maha Besar Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati kita semua. Sebagaimana kita boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh diberikan untuk hamba pelayan firman kita di malam hari ini, Kak Ading. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Ading dalam segala tugas tanggung jawab, dalam keseharian, baik sebagai seorang aparatur sipil negara di Unsrat, dalam keseharian sebagai seorang pelayan di pelayanan remaja, baik di jemaat, di wilayah Manado Barat Daya, dan di Sinode Gemim. Terima kasih Kak Ading, dan terima kasih untuk yang boleh mengambil bagian di malam hari ini.
adik-adik, Andro, Abel, Glory, dan Tasya. Tasya, terima kasih banyak. Tuhan memberkati juga adik-adik dalam tugas studi, aktivitas hari-hari, dalam tanggung jawab bersama dengan keluarga, adik ataupun kakak, anak di dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati. Dan penyampaian kami dari Komisi Remaja Jemaat Karmel Batu Kota bahwa untuk ibadah kita di bulan depan, di bulan September, kita terus berharap yang terbaik daripada Tuhan. Kalau memang kita masih akan beribadah seperti ini, ya kita tetap bersyukur. Dan untuk penanggung jawab ibadah di bulan September, di bulan depan, untuk ibadah pembina remaja dan ibadah remaja, yang menjadi penanggung jawab Kak Sali. Jadi sekali lagi untuk ibadah bulan September, ibadah remaja maupun ibadah pembina remaja, yang akan menjadi penanggung jawab ibadah adalah Kak Sali Posundu. Dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman tim multimedia yang boleh bertugas di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah yang boleh beribadah, dan tentunya kakak-kakak pembina yang boleh beribadah juga di rumah. Dan kami dari komisi tetap berupaya menyampaikan seperti dalam firman tadi, bagaimana kita membangun bangsa kita ini dalam keseharian kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Marilah kita tetap melakukan protokol kesehatan COVID-19, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, memakai masker. Kalau tidak ada yang perlu mau keluar rumah, tidak ada yang penting, silakan terang berdiam di rumah. Tetap melakukan hal-hal yang baik selama kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetap berdoa, doakan bangsa dan negara kita, dunia ini biar boleh keluar dari pergumulan pandemi COVID-19 ini. Tetap melakukan yang terbaik dalam studi, dalam aktivitas hari-hari, dan untuk studi bagi adik-adik remaja seperti yang telah disampaikan dalam ibadah beberapa minggu lalu, bahwa bagi adik-adik ataupun jemaat, rekan-rekan pembina dalam urusan pekerjaan, dalam studi, yang memiliki keterbatasan internet atau kuota internet, silakan datang ke gedung gereja, karena Badan Pekerja Majelis Jemaat telah menyediakan fasilitas internet untuk boleh nikmati oleh jemaat dalam studi dan pekerjaan. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.